Dan selanjutnya kami mohon Pak Nur Hadi bersiap-siap. Beliau juga dari DPLN Qatar untuk sharing experience terkait dengan terkait dengan COVID-19 manajemen industri. Nah, bagi teman-teman di industri, silahkan ini merapat ya. Bagi teman-teman yang punya teman dari orang industri yang belum bergabung, silahkan merapat. COVID-19 manajemen industri, case management and tracing ya. Jadi ini juga sama, case management tracing, tetapi kita fokusnya bagaimana adalah industri. Oke, untuk itu kepada Bapak Nur Hadi Amin, Magister of Nursing, kami persilahkan, your time is about 20 minutes right now. Silakan Bapak Nur Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi buat rekan-rekan yang ada di Middle East. Selamat siang buat rekan-rekan yang ada di Indonesia atau belahan bumi yang lain. Saya nggak tahu tahunnya jam berapa sekarang yang join. Dan selamat berakhir pekan buat teman-teman yang ada di Qatar atau mungkin Middle East yang lain. Karena kami liburnya adalah hari Jumat dan Sabtu. Untuk rekan-rekan yang di Indonesia sabar sedikit ya, 2 hari lagi. Terima kasih kepada Satgas COVID-19 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing experience, berbagi pengalaman tentang penanganan COVID-19 di industri. Sebetulnya secara prinsip penanganan COVID-19 di industri tidak jauh beda dengan penanganan di public setting ataupun di hospital setting. Dari sisi clinical ataupun dari sisi epidemiological. Semuanya sama. Hanya mungkin dari structure, karena struktur organisasi di sebuah perusahaan akan berbeda dengan struktur manajemen di public setting ataupun di hospital setting. Ini saja bedanya. Maaf, saya memakai presentasi saya pakai bahasa Inggris, tapi akan saya bawakan dalam bahasa Indonesia semaksimal mungkin. Mungkin kalau ada tutur yang salah atau kalimat yang nggak pas ya mohon dimaklumi. Sebelumnya kita berjalan untuk sebelum bicara kita lebih jauh, kita akan menanyakan dulu why industri. Kenapa kok industri ini yang saya angkat? Ya pertama karena saya kerja di industri ya. Tapi ada sisi lain yang perlu kita perhatikan, bahwa industri itu memiliki hubungan dengan kerugian, misalnya material maupun non material dari sisi finansial. Dan industri itu memiliki nilai tambah yang lebih, karena industri ini mengolah bahan baku dan membuatnya menjadi produk jadi. Dengan demikian, nilai tambahnya secara komersial, secara finansial akan lebih. Industri juga menstabilitaskan ekonomi suatu negara atau suatu perusahaan atau suatu daerah. Dan industri juga menyediakan jobs atau menyediakan pekerjaan kepada banyak orang. Ini kenapa mungkin yang bisa dijadikan background kenapa kita memilih penanganan industri ini. Dan ada quote ini yang saya ambil dari India ini. If agriculture is the backbone of the economy, kalau agriculture atau pertanian, perkebunan adalah tulang punggungnya sebuah ekonomi, maka industri adalah energinya, industri adalah tenaganya, powernya, ya. Inilah pentingnya industri. Jadi back to back atau saling melengkapi dengan sektor yang lain. Kenapa industri itu memerlukan medical, memerlukan tenaga kesehatan? Itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah dari sisi legal. Hampir di semua negara di dunia ini memiliki peraturan atau perundang-undangan yang mewajibkan semua industri, semua pabrik, semua corporation untuk menerapkan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Ini adalah legal, mandatory. Yang kedua adalah alasan bisnis. Industri selalu punya mindset, punya pemikiran untuk profit oriented. Selalu punya pemikiran untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dengan mendeploy medical, dengan melibatkan medical dalam struktur sebuah organisasi, sebuah industri, saya pernah baca studi kalau every $2 of capital you spend for preventive measure, dalam hal ini adalah untuk pencegahan,
Dan di industri memang kebanyakan kita menerapkan sistem pencegahan, bukan pengobatan, karena pengobatan adalah wilayahnya hospital ya. Ini setiap $2 yang kita belanjakan akan mengembalikan profit $6. Ini sebuah studi mengatakan begitu. Alasan yang lain adalah kenapa industri butuh medical adalah alasan moral. Karyawan yang kesehatan dan keselamatannya terjaga, diperhatikan oleh manajemen, moralnya akan terangkat. Dia akan merasa memiliki loyalitas yang lebih. Dan kalau loyalitasnya lebih, otomatis produktivitinya akan meningkat. Dan yang terakhir adalah masalah reputasi. Di seluruh dunia sekarang, kalau mereka akan membeli suatu barang dari sebuah perusahaan, dia akan melihat track record reputasi perusahaan tersebut atau negara tersebut mungkin. Misalnya Indonesia yang mengekspor tekstil misalnya. Bagaimana industri tekstil di Indonesia, penanganan tentang K3-nya. Kalau K3-nya ini nggak bagus, mereka nggak akan membeli produk kita. Nah, itu pentingnya reputasi dijaga oleh sebuah industri. Dan reputasi ini akan dilaporkan oleh setiap perusahaan, oleh departemen yang namanya HSE. HSE adalah Health, Safety, and Environment, yang part of health, bagian dari health ini adalah medical. Sekalipun tidak semuanya medical ya. Part of health ini adalah medical. Nah, ini reputasi ini penting karena setiap perusahaan, terutama yang di oil and gas, mereka setiap tahun harus melaporkan HSE performance-nya ke dunia, melaporkan ke seluruh publik. Ini kalau reputasinya jelek, otomatis namanya juga akan jelek dan perusahaan nggak mau namanya jelek. Ini beberapa aspek yang ada tentang pentingnya melibatkan medical dalam perusahaan adalah untuk penanganan sick leave, penanganan cuti sakit, penanganan penyakit ataupun kecelakaan karena pekerjaan, penanganan asuransi kesehatan dan kompensasi, karena kalau ada kecelakaan dan penyakit karena pekerjaan, otomatis kompensasi dan asuransi perusahaan tersebut akan semakin tinggi. Health cost benefit, tadi sudah saya sebutkan, setiap $2 you spend for the preventive measures, you will get return of $6. And yang berikutnya adalah wellness, productivity, and workers moral. Jadi tadi moralnya tadi sudah saya beritahukan, kalau moralnya naik, pekerja moralnya naik, produktivitas naik, dan dia akan semakin menguntungkan bagi perusahaan. Yang berikutnya adalah tentang fitness to work. Jadi perusahaan harus memperhatikan fitness karyawan. Karyawan ini apakah layak untuk bekerja atau tidak? Layak dalam arti adalah layak untuk dirinya sendiri, dia bisa menjaga kesehatan dan keselamatan dirinya sendiri, dan juga bisa menjaga kesehatan dan keselamatannya teman pekerjanya. Ini yang sangat penting, dan ini adalah role-nya medical di sebuah industri. Yang terakhir yaitu pandemic preparedness dan business continuity. Nah, ini keyword-nya ini. Kata kuncinya adalah business continuity, kelanjutan sebuah usaha. Ini sangat penting bagi sebuah perusahaan, dan medical pegang peranan yang tidak kecil di sini. Sebelum lebih jauh lagi, ini kita menengok sebentar untuk histori fatality dari pandemik sebelumnya, ya, tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 1918, 1919 ini yang merupakan the worst pandemic ever mungkin yang in modern history. Jadi tahun itu ada pandemik yang flu Spanyol itu membunuh 50 juta orang. Dan trennya ke belakang-belakang adalah semakin mengecil. Ini mungkin juga karena disebabkan oleh ilmu pengetahuan kita semakin mengetahui tentang penyakit tersebut. Sedangkan untuk COVID-19 ini kita belum tahu kapan akan berakhir dan kapan akan membunuh manusia, karena sampai kemarin PBB masih melaporkan sekitar 382.000 yang mati di seluruh dunia, ya, yang meninggal di seluruh dunia. Ini dari sisi kematian orang. Terus dari sisi ekonomi, kerugian yang ditimbulkan oleh COVID ini atau pandemik ini bisa dibandingkan. Ini ada tahun 1918, kerugiannya adalah 1.526 billion dollars atau miliar dolar. Untuk COVID-19 perkiraan, ini hanya perkiraan, sekitar 350 miliar. Dibandingkan dengan ini sekedar comparison saja, ya, sekedar perbandingan. Indonesian budget, national budget atau APBN RI itu adalah 178
miliar dolar. Jadi kerugian yang disebabkan oleh COVID ini bisa membiayai APBN Indonesia selama 2 tahun tanpa ngutang ya, ini tanpa ngutang. Ini bagaimana impact dari pandemik ini terhadap kerugian. But the biggest loss is life. Ini adalah the biggest loss, bukan masalah ekonomi berapa ribu dolar atau miliar dolar yang hilang, tapi nyawa manusia ini yang akan selalu kita perhatikan. Inilah medical play a big role. Karena ada salah satu pemimpin negara di Eropa, dia bilang, kita tahu dan confident bagaimana memulai ekonomi yang kolaps, tapi kita tidak tahu bagaimana memulai kehidupan yang sudah pergi karena COVID-19. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang saya mau berbagi tentang pengalaman di Qatar Industry. Qatar Industry di sini yang saya maksud memang tidak semua industri, tapi adalah Qatar Industry ini lebih banyak di sektor migas, di sektor oil and gas. Yang di Qatar ini kita memberi nama Qatar Industry adalah perusahaan yang bekerja di sektor migas dan turunannya. Nanti akan kita sebutkan lebih jauh. Dan untuk Qatar Industry ini, Qatar Petroleum itu memimpin penanganan sektor ini, penanganan COVID-19 ini. Dari semua Qatar Industry ini telah terbentuk Crisis Steering Committee yang beranggotakan para manajemen dari semua industri yang ada di Qatar. Maksud saya adalah industri Qatar ini, ya tidak semua industri tentunya. Dan mereka mengidentifikasikan critical operation staff, jadi staff-staff yang sangat penting mereka identifikasi, juga membentuk yang namanya COVID-19 Joint Operation Center. Jadi lembaga ini, yang COVID-19 Joint Operation Center ini, dia yang merupakan semacam badan atau lembaga yang mengkoordinasikan semua industri Qatar itu dalam berkomunikasi satu sama lain. Tentu saja secara nasional, Ministry of Public Health ataupun CDC, Communicable Disease Center, adalah yang memimpin penanganan COVID-19 ini secara nasional. Skopnya, seperti saya sebutkan tadi, adalah industri energi dan derivatnya dan turunannya, seperti migas, air, dan listrik, petrochemical. Jadi petrochemical ini banyak sekali, bisa Qatar, kita punya perusahaan yang namanya Qatar Fertilizer, Qatar Petrochemical, Kafak, Qatalum untuk aluminium smelter, juga Qatar Steel. Perusahaan-perusahaan ini ada di bawah satu komando oleh Qatar Petroleum. Qatar Petroleum sendiri memiliki 3 lokasi industrial area, yaitu Duhan, Ras Laffan, dan Mesaid. Lokasi masing-masing industrial city ini sekitar 100 km away. Jadi 100 km jaraknya, enggak jauh, kecil saja. Dan mungkin termasuk ini adalah Mbak Hesti, ini perusahaannya adalah di bawah Qatar Industry tadi, dan Mbak Hesti ini dekat dengan Ras Laffan Industrial City. Yang berikutnya yaitu offshore location. Offshore lokasi ini sangat vital buat Qatar karena banyak produk migasnya adalah diambil dari offshore. Majority or mainly dari offshore. Jadi offshore penanganannya sangat beda dengan industrial city atau dengan sektor yang lain. Boleh dibilang dia anak emaskan karena breadwinner-nya Qatar, urat nadinya Qatar adalah di offshore ini. Jadi menjaga karyawan di offshore untuk sehat tidak terinfeksi oleh COVID-19 ini sangat penting. Jumlah karyawan di industrial city mungkin sekitar 100 ribuan, dengan termasuk kontraktornya, lebih dari 100 ribu. Kalau dibandingkan dengan publik atau dengan community secara at large, secara umum, memang kecil ya, 100 ribu bandingkan dengan penduduk Jakarta, puluhan juta. Memang sangat kecil. Tetapi 100 ribu ini memiliki peran yang sangat penting, karena 100 ribu orang ini mereka adalah breadwinner bagi perusahaan, bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Mereka lah yang merupakan penghasil utama keuangan di keluarganya. Dan 100 ribu orang ini, dialah yang menjalankan roda ekonomi yang utama di Qatar, di sektor migas. Jadi peran mereka sangat-sangat penting.
Nah, kita sekarang berlanjut dengan case management. Ini case management secara definisi. Saya paling nggak suka untuk membaca definisi, tapi inilah definisinya. Menurut occupational health point of view, menurut pandangan dari sisi occupational health. Jadi adalah kolaboratif proses untuk mengakses, merencanakan, mengimplementasikan, mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi semua opsi yang diperlukan untuk menjaga kesehatannya karyawan. Ini adalah yang dinamakan case management. Jadi yang disebutkan oleh Mbak Esti tadi, penanganan community tadi, itu pun juga bagian dari case management. General rule dari case management ini untuk Qatar Industry, Mbak Esti juga sudah menerangkan secara nasional, sebetulnya sama, ini secara nasional ini sama. Jadi harus di setiap premises of industry, baik itu di kantor ataupun di plant, di pabrik, harus ada sign on dan poster atau ada poster-poster tentang health advice. Sebagai contoh ada di samping ini, saya berikan contoh beberapa health advice. Terus ada temperature screening, jadi setiap yang mau masuk ke kantor ataupun ke pabrik, terus ke plant, itu akan di-screen. Screeningnya tidak hanya temperature screening, tapi kita juga melakukan visual triage, jadi memberikan beberapa question seperti tadi Mbak Esti sebutkan. Adakah batuk, adakah kesulitan bernafas, macam itu. Dan kita juga menanyakan terasnya. Jadi bagaimana status terasnya, sekalipun teras ini juga banyak kontradisinya, ya, banyak kontroversinya. Social distancing sudah paling tentu. Meeting rules, jadi meeting rules sekarang diterapkan adalah lebih banyak menggunakan online meeting. Walaupun seandainya harus face-to-face meeting, harus jaga jarak. Social distancing itu harus di sana. Dan maksimum dalam satu ruangan, maksimum adalah 10 orang. Berikutnya adalah reduce working hour atau working from home. Ini untuk orang-orang yang pekerja kantor ya. Yang di kantor dia akan diutamakan untuk bekerja dari rumah saja kalau bisa. Hygiene practice seperti cuci tangan dan cough etiquette. Terus penerapan PPE atau APD, ini juga bagian dari general rules. Quarantine and cleaning, ini nggak perlu saya sebutkan lebih jauh karena tadi Mbak Esti sudah menjelaskannya. Policy berikutnya dari Qatar Industry untuk penanganan COVID-19 ini adalah manpower repatriation, karena sebelum adanya lockdown, sebelum adanya pembatasan traveling, perjalanan karena adanya COVID-19 ini, banyak karyawan-karyawan ini yang sedang cuti atau sedang di luar Qatar. Nah, ini Qatar Industry mengusahakan essential manpower atau essential employee yang sangat penting tadi itu untuk dikembalikan lagi ke Qatar, ditarik ke Qatar. Sekalipun ada lockdown, Qatar waktu itu udah melakukan lockdown, udah nggak boleh ada orang luar masuk ke Qatar. Tapi khusus untuk karyawannya Qatar Industry ini, mereka diberikan privilege, diberikan semacam kekhususan penanganan. Mereka boleh masuk Qatar, dibolehkan masuk Qatar dengan cara detect, isolate, dan treat. Ini yang di-advise sama WHO ya, sama WHO. Jadi orang yang masuk Qatar tadi, karyawan tadi harus diisolasi di hotel selama 14 hari. Ini Qatar Petroleum atau QP menyewa satu hotel untuk menampung karyawan-karyawan yang dipulangkan dari negaranya tadi selama 14 hari. Dan karyawan ini selama di hotel dicek sign and symptoms-nya, terus akan dilakukan swab test, dan setelah itu akan dilakukan assessment untuk kembali bekerja. Bagaimana, apakah fit, apakah tidak. Offshore juga sama penanganannya. Sekalipun mereka sudah ada di dalam Qatar, tapi mereka tetap akan dilakukan strict kriteria sebelum masuk ke offshore, sebelum kembali ke offshore. Sebagai gambaran bagi rekan-rekan yang belum mengetahui offshore, gambar sebelah adalah bagaimana lokasi kehidupan di offshore. Jadi sangat jauh dengan masyarakat di tengah laut. Nah, ini Pak karyawan ini sebelum ke offshore akan dilakukan swab test. Screening biasanya dilakukan juga di heliport sama seaport. Jadi setiap port yang dipakai untuk karyawan ini terbang atau masuk ke wilayah offshore akan dilakukan screening, yaitu temperature screening, visual tree screening, dan ekteras.
Dan karyawan offshore ini sendiri juga dilakukan extended offshore duty yang tadinya mereka bekerjanya adalah 2 minggu, 1 minggu, ataupun ada juga yang 1 bulan, jam kerjanya mereka atau waktu kerjanya mereka diperpanjang menjadi 2 minggu, yang tadinya 1 minggu, yang tadinya 1 bulan menjadi 56 hari. Enggak 2 bulan, tapi 56 hari. Jadi di-extend, diperpanjang. Terus social distancing juga dilakukan di offshore. Sekarang offshore itu lokasinya kecil ya, karena mereka punya very minimal space, tapi tetap dilakukan social distancing. Sebagai gambaran adalah di mess hall ini, yang tadinya dalam satu meja itu bisa untuk 6 orang makan bareng, jadi 4 orang. Terus di offshore juga dilakukan contingency plan atau kedaruratan ya, rencana kedaruratan. Jadi di offshore ini diberikan stockpile APD, jadi diberikan face mask, masker, dan sarung tangan dalam jumlah yang besar yang dipakai dalam kondisi tertentu nanti. Jadi dalam kondisi normal mereka nggak boleh membuka ini. Ini dipakai untuk kondisi kalau misalnya ada kasus yang positif di karyawan dalam suatu lokasi di offshore tersebut. Juga dibuatkan evacuation procedure, bagaimana prosedurnya, atau lockdown procedure. Kalau seandainya karyawan di offshore ini adalah terkena atau tersuspek positif COVID, ini akan ada prosedurnya sendiri. Dan perlu sebagai pemberitahuan saja, untuk mengevakuasi 1 orang karyawan dari offshore kembali ke daratan, biayanya sangat mahal. Karena 1 orang tiket pesawat helikopternya itu $10.000. Jadi sangat mahal, makanya pihak manajemen mengusahakan sebisa mungkin offshore ini harus free of COVID-19. Ini sangat vital. Yang berikutnya yaitu tentang camp atau akomodasi. Jadi di industrial area tadi yang saya sebutkan itu banyak camp-camp. Dan ada juga karyawan yang bekerja di industrial cities tadi, tapi tinggalnya tidak di camp dalam lingkup industrial city. Nah, aturan yang baru ini, semua karyawan yang bekerja di industrial city harus move into industrial city, harus pindah. Mau tidak mau harus pindah, semua karyawan harus pindah ke sana. Untuk menghindari mereka terekspos ke publik, terekspos ke masyarakat luas. Dan ini pekerjaan berat buat kita, orang medical, karena ribuan orang yang dipindah dari luar industrial city masuk industrial ini, harus kita screen satu-satu. Kita screen secara temperature dan visual screening. Ini sudah kita lakukan beberapa minggu yang lalu. Yang kedua yaitu dilakukan mass random swab test di masing-masing each camp. Ini kita lakukan dari setiap kamar, orang yang tinggal di situ, misalnya ada 6 orang di dalam situ, 1 orang secara random dites swab. Nah, nanti kalau seandainya 1 orang yang di random test ini positif, 6 orang ini semuanya diisolasi. Ya, ini juga sesuatu yang berat juga buat kita, karena kalau seandainya ada taruhlah dari 10 orang dari 10 kamar ini positif, berarti ada 6 kali 10, ada 60 orang yang terisolasi. Ini akomodasinya ini akan menjadi beban berat buat industrial city dan juga buat kita di medical. Sekarang penanganan case. Sama penanganan case untuk yang simptomatik ditangani oleh MOPH atau Ministry of Public Health dan Waktunya 5 menit lagi, Pak Adi. Ya, Pak. 5 menit lagi. Oh, oke. Jadi untuk yang simptomatik ditangani oleh MOPH. Maaf, saya agak percepat sedikit. Sedangkan yang untuk asimptomatik akan ditangani di home atau di camp isolation. Nah, ini role-nya nurse yang di camp atau di company tersebut untuk melakukan follow-up cases. Kalau ada simptom develop, dia harus kontak ke CDC atau Ministry of Public Health. Seandainya 14 hari sudah free of symptom, dia akan dilakukan assessment untuk fitness return to work. Sekarang, untuk yang suspected case, kalau seandainya suspected case ini terjadi di plant, maka seluruh karyawan yang ada di dalam situ harus diisolasi dengan memakai PPE, diberikan PPE dan diisolasi sampai shift berikutnya datang.
Dan satu grup ini semuanya harus dalam bentuk diberikan PPE. Nah, ini yang jadi challenge kalau seandainya ini terjadi di offshore. Berapa orang yang harus dievakuasi? Itulah. Dan ini setelah semuanya shift ini change, pergantian shift, harus dilakukan dipindah di arrange untuk transportasi ke isolation room. Tapi transportasinya bukan yang ada di gambar ini ya. Nggak perlu pakai pesawat terbang yang pakai masker. Ya, yang berikutnya yaitu adalah kalau seandainya suspected case ini ada di rumah, diidentifikasi di rumah. Mereka harus menelpon hotline-nya CDC atau Ministry of Public Health, yaitu 16.000, telepon 16.000 untuk melakukan testing dan juga bagaimana apakah perlu diisolasi di fasilitas mereka atau tidak. Tetapi karyawan itu sendiri harus melaporkan ke departemen manajernya. Karena departemen manajer ini akan mengisi form untuk suspected case dan close contact. Yang dari inform ini akan di-share ke GOC tadi, Joint Operation Center. Nah, ini kontak tracing yang ada di rumah ya, hampir sama tadi. Jadi harus melaporkan ke departemen manajer yang akan mengisi atau yang mewakilinya mengisi form itu untuk dilaporkan ke GOC. Inilah adalah tugas dari GOC, COVID-19 Joint Operation Center. Dia akan menerima informasi dari semua suspected case, dari semua perusahaan under Qatar Industry. Terus dia juga akan memaintain database. Dia juga akan mengkoordinasikan dengan kita, orang medical, untuk menjadwalkan swab test dan juga mengkomunikasikan resultnya ke perusahaan, ke departemen yang bersangkutan atau ke orang yang bersangkutan. COVID-19 Joint GOC ini juga menyupport manajemen untuk memfollow up close contact. Mereka juga yang bertanggung jawab untuk memberikan atau menyediakan regular statistical report kalau ada kepada Crisis Management Committee. Nah, inilah role dari medical ya. Medical role adalah memberikan expert advice ke departemen atau ke perusahaan-perusahaan kontraktor yang memerlukan, melakukan screening dan testing, melakukan contingency plan on mass casualties, terus memanage sickness absenteeism. Jadi kalau ada sick leave, inilah yang role-nya medical department. Medical department juga bertindak sebagai liaison party, yaitu yang menghubungkan antara National Ministry of Public Health dengan corporation atau dengan perusahaan. Ini adalah role dari medical. Ini sekilas bagaimana flow chart-nya kalau seandainya untuk mengidentifikasi case, ada flow chart-nya, tapi terlalu detail ya untuk disebutkan. Dan lastly, atau yang terakhir, penanganan COVID-19 ini harus secara kolaboratif oleh banyak tim. Secara kecil, skop yang kecil, kita di medical harus bekerja di antara tenaga-tenaga perawat ataupun tenaga yang lain. Secara corporation, kita juga harus bekerja sama dengan departemen yang lain. Dan secara nasional, kita juga harus bekerja sama dengan institusi yang lain. Dan secara global kita pun harus bekerja sama dengan negara-negara yang lain. Inilah tim. Jadi tim is many hands in one mind. Dan terima kasih. Ini ada referensinya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Mbak Nur Hadi yang telah sharing bagaimana Qatar Petroleum Industry di sektor medical timnya itu bekerja untuk memastikan bahwa semuanya sehat.